jabatan kepala desa ini menjadi 9 tahun, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana nasib kaum desa yang ada di seluruh Indonesia ini. Itu yang kedua. Karena memang statusnya belum jelas. Apakah status P3K atau status PNS? Karena memang kami belum tahu. Nah, yang ketiga, yang kami minta setelah selesai jabatan kepala desa, selesai juga kaurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat membangun desa, salam Merdesa. Kembali berjumpa dengan Merdesa, sebuah channel yang khusus membahas desa, tentu dengan segala dinamikanya. Besok, Kamis 25 Januari 2023, rencananya perangkat desa seluruh Indonesia yang tergabung dalam organisasi PPDI akan menggelar aksi unjuk rasa. Mungkin lebih santun disebut silaturahmi legislasi, silaturahmi untuk memperjuangkan nasib perangkat desa. Karena sejak undang-undang desa digulirkan, berbagai masalah timbul seiring keluarnya peraturan pelaksanaannya. Baik itu keputusan presiden maupun keputusan ataupun peraturan kementerian di bawahnya. Banyak peraturan-peraturan yang ternyata mendistorsi, banyak peraturan-peraturan yang ternyata merugikan, baik itu kepala desa maupun perangkat desa yang selama ini sudah tertata kondisinya. Salah satunya terkait perangkat desa. Munculnya Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang SOTK pemerintahan desa menimbulkan permasalahan di sebagian wilayah di mana pemerintah daerah tidak mengakui kedudukan staf perangkat desa yang tidak menduduki jabatan yang disebut dalam SOTK seperti yang ada di peraturan Menteri Dalam Negeri tadi, yaitu sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun. Sementara banyak desa di Indonesia ternyata perangkat desanya melebihi dari jatah SOTK yang sudah ditentukan. Sehingga di sebagian daerah mereka dimasukkan dalam posisi staf kaur, staf kasih, dan lain sebagainya. Akan tetapi di suatu daerah kondisi ini tidak teradaptasi, sehingga perangkat desa yang tidak masuk ke daftar jabatan sesuai SOTK maka statusnya terkatung-katung. Untuk daerah yang bisa mengakomodir di mana kelebihan perangkat dimasukkan dalam posisi staf, tunjangan tetap atau penghasilan tetap mereka tetap dapat mereka terima. Akan tetapi di daerah-daerah yang tidak mengakomodir, maka desa dengan segala upaya, dengan berbagai cara, tetap memberikan, namun dengan mengakali
peraturan yang sudah ada. Tentu hal ini membuat gundah gulana perangkat desa tersebut. Masalah lain adalah keinginan agar pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam hal ini bupati. Karena tak bisa ditutup-tutupi, biasanya pasca Pilkades banyak terjadi benturan antara kepala desa terpilih dengan perangkat desa, terutama yang disinyalir mempunyai aspirasi politis yang berbeda. Akan ada dua isu besar yang diusung dalam demo tersebut. Pertama, terkait kejelasan dan penguatan status perangkat desa. Di dalamnya ada usulan-usulan, yaitu satu, perangkat desa dalam hal ini PPDI meminta agar perangkat desa diberikan nomor induk perangkat desa atau NIPD. Kedua, menolak tegas jabatan perangkat desa yang pasca demo kepala desa kemarin muncul wacana akan disamakannya jabatan perangkat desa dengan masa tugas kepala desa, yaitu 9 tahun. PPDI berharap bahwa masa tugas mereka tetap dengan peraturan ketika mereka diangkat atau dilantik. Ada yang 60 tahun, ada yang 58 tahun sesuai peraturan yang mendasari pelantikannya. Lalu meminta agar peran rekomendasi camat juga tetap dipertahankan. Jadi kewenangan kepala desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa tetap harus di bawah pengawasan camat selaku perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Untuk masalah ini, insya Allah nanti akan kita bahas dalam video tersendiri, karena ternyata ada perbedaan daya tangkap, ada perbedaan dalam mengartikan peraturan ini. Rekomendasi camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah bagi perangkat desa adalah harga mati. Ketika camat telah merekomendasikan ranking 1, ranking 2 siapa, maka ranking 1 adalah yang dilantik. Sementara kepala desa berpikiran tidak. Sebagian kepala desa mengartikan rekomendasi adalah acuan mana-mana yang bisa ia pilih untuk dijadikan perangkat desa. Bisa ranking 1, bisa ranking 2, dengan mempertimbangkan opsi-opsi lainnya. Semisal pengalaman berorganisasi dan pengabdian di desa. Yang ketiga, perangkat desa dalam hal ini PPDI juga meminta adanya sanksi tegas terhadap kepala desa dan kepala daerah selaku pengawas pemerintahan desa ketika adanya kepala desa yang sewenang-wenang menjalankan pemerintahannya, terutama terkait dengan pemberhentian perangkat desa. Lalu keempat, perangkat desa
atau PPDI mendesak agar pemerintah segera menerbitkan Permendagri tentang pakaian dinas dan atribut perangkat desa. Dikandung maksud agar ada penyeragaman atribut dan seragam aparatur pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Usulan kedua adalah terkait dengan peningkatan kesejahteraan perangkat desa. Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang pembayaran penghasilan tetap terhadap aparatur pemerintahan desa ternyata belum dijalankan dengan baik oleh pemerintah daerah. Banyak penghasilan tetap yang baru bisa dicairkan setelah 3 bulan, bahkan ada yang per semester. Juga banyak terdengar ada yang sampai 9 bulan baru bisa dicairkan. Maka Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI mengusulkan 1. Penghasilan tetap dan tunjangan agar dialokasikan dari APBN melalui dana alokasi umum secara terpisah, sehingga tidak tercampur dalam transfer ke daerah, dalam hal ini keuangan daerah di APBD kabupaten atau APBD daerah. Kedua, penghasilan tetap dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan. Bila semakin lama mereka bertugas atau menjabat, maka ada kenaikan siltap, ada perbedaan dengan perangkat desa lainnya yang baru saja diangkat. Lalu ketiga, mengusulkan juga agar bisa menerima penghasilan tetap ke-13 dan ke-14, laksana PNS yang mendapatkan gaji ke-13 dan gaji ke-14. Luar biasa yang ini. Lalu keempat, revisi pasal 100 ayat 1. Ini terkait dengan APBDes yang menyangkut dana operasional pemerintahan desa, yang di dalamnya ada penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, dan tambahan yaitu operasional BPD. Jadi dalam postur APBDes 70% adalah untuk pembangunan, yang 30% adalah operasional pemerintahan desa. PPDI mengusulkan angka 30 adalah hanya untuk operasional pemerintahan desa saja, yaitu siltap kepala desa dan perangkat desa. Lalu kelima, PPDI mengusulkan adanya tunjangan jabatan, tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, dan tunjangan beras atau lauk pauk. Keenam, PPDI mengusulkan semua perangkat desa agar diberikan jaminan sosial dan jaminan ketenaga kerjaan, seperti jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, juga jaminan hari tua. Serta terakhir, yaitu jaminan pensiun. Karena selama ini, asuransi tersebut harus mereka ikuti dengan mandiri, diambilkan dari penghasilan
tetap mereka. PPDI menginginkan agar tunjangan-tunjangan tersebut dialokasikan dalam dana alokasi khusus. Berikutnya, PPDI tetap mempertahankan tanah bengkok sebagai tunjangan penghasilan kepala desa dan perangkat desa yang pengelolaannya melekat kepada kepala desa dan perangkat desa. Ini sesuai dengan hak asal-usul desa. Nampaknya tuntutan perangkat desa PNS sudah surut. Kini perjuangan perangkat desa lebih mengedepankan status dan kesejahteraan. Terlebih pasca demo kepala desa Selasa 17 Januari 2023 kemarin, banyak komentar, banyak statement, dan bahkan banyak wacana di mana ada gagasan agar masa jabatan perangkat desa disamakan dengan masa jabatan kepala desa. Tentu hal ini akan ditolak mentah-mentah oleh perangkat desa. Karena sesuai peraturan yang sudah ada, masa jabatan mereka ditentukan sesuai umur. Ada yang 57 tahun, ada yang 59, bahkan ada yang hingga 60 tahun sesuai dengan peraturan pada saat mereka dilantik. Oke, selamat menyalurkan aspirasi Anda, para perangkat desa seluruh Indonesia. Esok pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2023. Namun tentu dengan tanpa meninggalkan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya harus bagi tugas dengan perangkat desa lainnya. Artinya jangan sampai karena ini untuk perjuangan Anda, lalu berangkat semua perangkat desanya. Pelayanan desa akhirnya terbengkelai. Wakilkan kepada rekan-rekan Anda yang berangkat, percayakan kepada mereka. Apabila ada manfaat atas channel ini, silahkan like, share, dan subscribe. Lalu tulis komentar Anda di kolom komentar untuk membangun diskusi cerdas dan positif untuk kemajuan desa. Tetap semangat untuk membangun desa. Salam Merdesa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.